Hiduplah sesuka hatimu, terserah. Kamu hidup bagaimana, terserah. Fa innaka mayyitun ya Muhammad. Ingatlah, sesungguhnya kamu nanti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta ya Muhammad. Terserah, cintailah, sukailah apa yang ingin kau kehendaki. Sukailah, terserah. Fa innaka mufariquhu ya Muhammad. Karena suatu saat nanti engkau akan berpisah dari mereka. Ini pesan daripada Jibril kepada Nabi Muhammad. Inilah yang membuat menangis Rasulullah ketika selalu berjumpa dengan pamannya Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang selalu mendukung perjuangan Islam walaupun beliau tak masuk Islam. Abu Talib adalah orang yang selalu memberikan perjuangan edukasi kepada Muhammad, membangkitkan semangat Muhammad memperjuangkan Islam, tapi Abu Talib tak masuk Islam. Sehingga saat beliau meninggal, maka Allah dan Rasulullah minta kepada Abu Talib, Ya Allah, wahai paman, Ashhadu laka idza qulta asyhadu an la ilaha illallah. Wahai pamanku, aku akan bersaksi kepada Allah nanti di hari kiamat jika engkau mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutlah Abu Talib, wahai Muhammad, aku tahu bahawa kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat hak, kalimat yang benar, tapi aku tak bisa mengucapkannya. Menurut para ulama, tidak bisa mengucapkan Abu Talib itu karena beliau takut dicerca, dihina, diasingkan oleh keluarga-keluarga Quraisy. Silahkan buka kisahnya di dalam kitab Majalis Saniyah karya Ahmad Al-Qushani yang termasuk kitab syarah daripada kitab Arba'in Nawawi. Nama kitab ditulis oleh Imam Nawawi, Qutluh hadis, disyarah oleh Ahmad Al-Qushani, disebut dengan kitab Al-Majalis Saniyah. Nanti kalau kisahnya, ikutlah Abu Talib katanya. Menurut para ulama, Abu Talib tak bisa mengucapkan itu karena Abu Talib takut dicerca, dihina, dan lebih hancur lagi nanti keluarga mereka. Maka Abu Talib tidak mengucapkan itu. Menurut pendapat ulama lain, Abu Talib mengucapkan syahadat dalam hatinya. Nah, yang kena dipegang tuannya, yang kena dipegang adalah ketika itu Rasulullah mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Fa innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Fa innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang akan memberikan hidayah. Maka menangislah mengucur kalimat Rasulullah SAW karena Abu Talib adalah orang yang beliau cintai. Maka meninggal Abu Talib, maka meninggal Khadijah. Ketika itu terjadilah kesedihan yang penuh, yang menurut sejarah disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Disitulah Rasulullah pergi untuk mengambil hati orang Muslim yang lainnya yang ingin masuk Islam. Pergilah beliau ke Taif untuk menyebarkan Islam. Sampai di sana dengan harapan beliau mendapat hidayah dan Allah berikan kepada mereka. Alhasil orang-orang Taif melempar Nabi Muhammad dengan batu. Nah, oleh karena itu, maka nyok adalah tahu pelajaran bagi kita uji. Ruh Jibril kepada Nabi Muhammad. Wahai kala Jibril, wahai masyita ya Muhammad, engkau cintai apa yang kau mau, cintalah. Fa innaka mufariquhu, nanti engkau akan terpisah dari apa yang kau cintai. Wama, maka kata Jibril, aish masyita, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyitun, suatu saat engkau akan mati. Nah, hadis ini riwayat daripada Imam Baihaqi, sanadnya adalah Jabir. Berkata Rasulullah SAW, Atani atin, telah datang kepada aku atin satu kedatangan min Rabbi, daripada Tuhanku. Wa akhbarni, maka aku diberitahu annahu, bahwasanya man mata min ummati, barang siapa yang mati kepada Rasulullah, barang siapa umatku yang mati, la yusyriku billah, dia tidak bersyirk kepada Allah, dia tidak syirik kepada Allah syai'an apapun itu, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Maka Rasulullah bertanya, aku berkata, wa in zana wa in sarqa. Jibril, walaupun umat saya
jadi wa in zana wa in sarqa walaupun umat mereka berzina dan mencuri, kalau mati mereka tak musyrik kepada Allah, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Ya, artinya kalau lihat bedanya, ya, sebagai umat Muhammad. Maka lebih tak bedanya baca dengan tidak ini. Nah, baca satu buku, kedua buku yang baru dari tangan. Nah, menurut Nabi Rasulullah merupakan Nabi Musa. Merupakan Nabi Musa di langit ke-6. Waktu Isra Mi'raj, merupakan Nabi Musa, maka beliau-beliau ini saling bersua, saling bersalaman. Maka duduklah Rasulullah dan Nabi Musa, beliau berbicara tentang umatnya, saling melebihkan umatnya. Nabi Musa melebihkan umatnya, Nabi Muhammad melebihkan umatnya. Alhasil ketika minta izin untuk naik langit ke-7, maka menangis Nabi Musa. Baliklah pada Rasulullah, wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis? Aku menangis nanti ada seorang yang datang setelah aku. Orang itu akan membawa seluruh umatnya masuk ke dalam surga. Sedangkan Allah tak mengizinkan aku untuk membawa umatku masuk semua dalam surga. Maka ditanya oleh Nabi Muhammad, soalnya wahai Nabi Musa, nanti yang gagal wahai Muhammad. Engkaulah wahai Muhammad yang nanti akan Allah berikan izin untuk membawa seluruh umatmu masuk ke dalam surga. Maka mau Nabi Musa. Nah, ini bukti juga bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW adalah Nabi terbaik dan umatnya juga umat terbaik. Maka wajar di sisi lain Rasulullah mengatakan, Inna ummati hadhihi ummatul marhumah. Umat saya ini umat yang disayang oleh Allah, kata Rasulullah. Ummatul marhumah, umat saya ini umat yang disayang. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umatku tidak ada azab yang diberikan oleh Allah di akhirat nanti. Inna ma'adzabuha, sesungguhnya umatku antaranya di dunia yang ada di dunia. Al-fitan, fitnah, wa zalazil, gempa bumi, wal balaya, dan bala. Itulah azab umatku. Apabila mereka sabar dengan itu, nanti di akhirat mereka akan diberikan lagi oleh Allah azab di akhirat. Inna ummati ummatul marhumah. Sesungguhnya umat saya ini adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi kita lanjut kepada umat Muhammad. Oh, umat dari ayah dan umat sekalian. Munya Allah tengah punya kami dulu umat Nabi Lut juga dah. Tiga turun atau apa? Umat Nabi Ibrahim turun atau apa sih? Umat Nabi Lut lagi sih turun atau apa dulu? Kenapa umat Muhammad tidak? Padahal dosa umat kaum Nabi Lut ada di sini. Padahal dosa kaum umat Nabi Ibrahim ada di sini. Padahal dosa kaum Nabi Isa yang tak mengaku Tuhan, kaum Nabi Isa mengaku Tuhan juga ada di sini. Kenapa tak Allah azab semuanya? Kenapa Nabi Nuh ketika itu kaum yang berbuat sesuatu habis diazab oleh Allah? Kenapa kaum Nabi Ibrahim diberikan azab oleh Allah habis semua mereka? Kenapa umat Muhammad tidak? Jawabannya 4. Yang pertama, apa kata Allah dalam hadis kursi? Laula syuyukhal hukam. Kalau bukan karena orang tua yang sujud di tengah malam nangis kepada Allah, wala subyanan wala syababan khusyuk. Kalau bukan karena anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah, wala subyanan mutlaq. Kalau bukan karena anak kecil yang menyusu kepada ibunya, wala bahaiman mutlaq. Kalau bukan karena sapi, kambing, kucing yang mencari makanan di tempatnya, lasabba alaikumul adzab sabba, akan aku azab umat Muhammad ini semuanya habis. Tapi aku tahan azab itu karena 4. Laula syuyukhal hukam, karena masih ada orang tua di tengah malam sujud kepada Allah. Wala syababan khusyuk, karena masih ada anak muda yang khusyuk beribadah kepada Allah. Berarti anak muda yang termasuk sebab kita nyonya ada diadab oleh Allah habis dulu. Maka kita remehkan anak muda. Ya, tolong dulu. Wala subyanan mutlaq, kalau bukan anak kecil yang musuh kepada ibunya. Itu dari mana ada lagi ya? Bayi-bayi sudah ditemukan di tong sampah, bayi ditemukan di pasar, bayi ditemukan itu hasil haram.
yang Allah minta itu adalah anak bayi yang menyusu kepada ibunya, bukan bayi yang dibuang. Nah, jadinya maka la sabba alaikum adab sabba, kalau bukan karena 4 orang ini sejak dulu la sabba alaikum adab sabba, aku timpakan mereka adab dengan setimpa-timpanya. Berarti apa ini? Nya ayah sekalian, maka bersyukur kepada Allah Tuhan. Tuhan di tengah malam, kemudian anak muda memang khusyuk ibadah yang tak ada ganggu. Menyuji anak muda yang baik, baik ada ganggu dengan anak muda. Munyoni dia mau dia ganggu. Munyoni dia punya game yang baik ada ganggu dia ganggu. Ya, tak, kita baca hadis terus. Atani atil bin inda rabbi an wajalla. Telah datang kepadaku satu perdatangan daripada sisi Tuhanku. Apa kata Jibril? Man shalla alaika Muhammad, barang siapa dari umatmu yang mau bersalawat kepadamu, salatan, satu salawat saja, kata Allah lahu, niscaya Allah akan berikan kepadanya biha asyara hasanah, dengan satu salawat itu 10 kebaikan. Wa ma'anahu asyara sayiat, dan Allah akan hapus 10 keburukan. Wa rafa'anahu asyara darajat, dan Allah akan mengangkat baginya 10 derajat. Nah, itulah Jibril Muhammad menurunkan umat kata yang dilakukan kepada Tuhan yang 3 orang tersebut, maka Allah berikan 3. Pertama asyara hasanah, 10 kebaikan. Wa ma'anahu asyara sayiat, 10 keburukan Allah hapus. Wa rafa'anahu asyara darajat, 10 derajat Allah angkatkan. Yang 3 tersebut, bayangkan dia 3 berarti 3 kali 3. Alhamdulillah kerana dipenuhi oleh Allah untuk nak terus tapi kepada Rasulullah. Caranya solat 5 waktu. Kalau 5 waktu nak terus. Nah, dalam salawat kepada Rasulullah dapat pahala yang banyak. Ini adalah kelebihan. Itulah Rasulullah telah nafas hadis. Nabi membawa kelebihan yang Allah tunjuk kepada Muhammad, tapi Allah tunjuk kepada Nabi lain. Salah satunya adalah Allah mengajarkan umat saya untuk dapat pahala dari bersalawat. Ya, nak pertanyaan. Nak pertanyaan. Itu pertanyaan. Kibat kata telah kepada Nabi. Kadang mengumumkan Allah sallallahu Muhammad, kadang mengumumkan sallallahu alaihi Muhammad, kadang mengumumkan alaika ya Rasulullah. Nah, kibat telah manja. Tapi di dalam kitab kitab biasanya 30 muham. Nah, tahu kitab syarah dari Muhammad. Kuih-kuih dalam hadisnya. Kaifa nusalli alaika ya Muhammad bin Abad. Wahai Muhammad, kamu kan perintahkan kepada Tuhan. Kaifa nusalli alaika? Gimana cara kamu kepada Tuhan Muhammad? Kuih kepada Rasulullah. Qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, kita sahabat bertanya kepada Nabi, gimana cara telawat Nabi? Kepada Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua adalah buku. Nak pakai sayyidina. Pakai sayyidinanya guna bahasa lingkungan pribadi yang harus juga pakai. Maknanya kan Nabi yang mengajarkan. Nabi memang tak pernah mengajarkan, tapi Muhammad tak pantaslah kita sebut namanya Muhammad. Yang memang tak kira sayyidina Muhammad. Yang tak kira lagi untuk Jokowi bercinta kepada Joko, tolong dipersilahkan. Karena mungkin lagi kan, memang tak kira kepada Bapak Jokowi kan lagi kan. Tingkat Jokowi lagi yang ada mudah-mudahan pada Rasulullah SAW. Tapi Nabi yang mengajarkan. Nabi memang tak mengajarkan. Namun apakah yang kita lakukan Nabi tak lakukan, Nabi melarang? Karena ya, ini lagi contoh ayat. Wa ma ataakum rasul fakhudhu. Apa yang Rasul datangkan ambil. Wa ma nahaa anhu fantahu. Apa yang Nabi larang dilarang. Yang ayat Al-Quran. Tapi Allah kenapa tak berkata wa ma taraka anhu fantahu? Apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka laranglah. Apa beda? Apa yang dilarang oleh Nabi maka laranglah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi maka laranglah. Jadi segala sesuatu yang Nabi tinggalkan belum tentu itu dilarang. Tapi takkan Sayyidina Muhammad. Ya, bagaimana?
tunggu dan kena pegang alaika salatu Muhammad dia memang dalam kita dan kena pegang Allah sallallahu Muhammad dia nak pakai sini dia kan masalah dia pakai sini dia kan masalah dia terserah. Cuma dia nak mengambil amalan dari Habib itu kata orang namanya kan gelar dan marganya ke atas mata lembut di Jawa itu bermesa Ramadan dan begitu baru baca tadawul tipu wajah itu tubuh kemudian baca tadawul tipu wajah itu atas apa lagi ya karena nak buat malaikatnya itu tubuh perut malaikat ngok itu malaikatnya itu masadi pada dia asal nanti ini nak kata di nasib. Jadi hitung amalan tadi ucap yang oleh Allah dan amalan tersebut. Lagi yang cara. Jadi maknanya mesti kita baca lagi. Itu ada yang itu, itu ada yang itu. Ya, ayah sekalian, hadis ini daripada Ahmad, daripada Abu Talib. Kami sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah bermanfaat bagi tuan-tuan, bermanfaat bagi sekalian. Dan kebahagiaan itu mungkin yang pertanyaan. Dalam payah, tentang payah. Menetapkan istiqomah payah. Tapi cara ini menetapkan istiqomah. Cara ini kita berusaha kan, kita berusaha untuk menetapkan istiqomah. Memang payah istiqomah. Jadi wajar apabila ada terhadap yang membuat istiqomah yang mulia daripada awliya, daripada para wali Allah. Dia fikir empat mulia ni, ada istiqomah. Kita fikir memang berat dengan istiqomah, kita pegah dulu. Kita dah jawab ubah seperti contoh yang payah istiqomah. Jadi yang payah orang tanya mana gimana cara istiqomah? Dengan cara lain harus kita berusaha untuk istiqomah. Ya. Jadi mungkin kita juga mulai yang empat juga dengan cara yang lebih mantap untuk menetapkan istiqomah. Ya. Jadi nanti ya. Nabi utus berarti seluruh alam. Jadi alam manusia, alam jin kan. Namanya alam jin kita diutus berarti jinnya alam ni taklif bukan takut. Jin boleh manusia ataupun jin boleh macam jin. Sebenarnya tu kena jin dengan kawan yang mandi. Ya, tu tanya Pak Jin kalau jin. Kemudian jin itu yang membuka yang mendahului orang itu di Ainuha di Madinah. Berarti jin yang mudik pada Rasulnya, berarti yang sahabat Nabi. Menyonyang sahabat. Ayo lagi hadis kita banyak. Ya benar kan? Itu dah hadis dah pun dah dilakukan ini ada ajukan orang Nabi ini. Sebabnya mendahului, benar kan? Itu jin jin yang diperawi hadis. Ya kadang mesti antara jin manusia ada beda dalam artian sama-sama bertaklif hukum. Jadi jinnya ada yang mereka, ada yang iman, ada yang tidak. Di dalam kitab Dr. Muhammad Tohan, sebenarnya mengarang kitab Ulumul Hadis. Ulumul Hadis tata cara belajar ilmu
Jadi wajah luput hadis Pak Gurel Tuan dan Gurelnya Ustaz Suhan Katanya bahawa jinnya termasuk bagi hadis. Karena kononnya kalau hadis yang diriwayatkan oleh jin, yaitu hadis memanjangkan Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Jadi kalau nak bertemu tahu riwayat ternyata hadis memanjangkan Maliki Yaumiddinnya nak tahu jin kamu benar. Jadi pertanyaan ini, apakah jin termasuk bagi hadis? Atau memang jin tak termasuk bagi hadis? Ini khilaf ulama di dalam bukunya, dalam buku karya daripada Dr. Muhammad Toha. Khilaf ulama. Ulama mendefinisikan sahabat. Apa itu sahabat? Sahabat adalah manusia yang merdeka, yang Islam, yang berjumpa langsung dengan Rasulullah dan hidup dalam Islam, mati dalam Islam. Nah, apa definisi ulama lagi yang ini? Berarti manusia itu dia. Nah, apa definisi ulama hanya sebut manusia, yaitu seseorang berarti kamu dia, seseorang yang hidup dalam Islam, mati dalam Islam dan melihat Rasulullah SAW. Nah, khilaf ulama. Ada yang mengakui hadis memanjangkan Malik Yaumiddin karena ada masuk jin di sana. Ada yang tidak mengakui karena jin bukan termasuk daripada perawi hadis. Walaupun videonya jinnya belum, kadang-kadang jin belum. Jadi khilaf ulama, ada yang dapat wajib perawi hadis, ada ulama mengatakan jin bukan perawi hadis. Demikianlah yang dijelaskan di dalam kitab Dr. Muhammad Toha. Yang kedua, apa boleh kita belajar dengan jin? Ya, boleh saja. Cuma pada tanya tamu dunia mana kita belajar. Kamu punya ahli jumlah buat dia untuk jin dan belajar jin. Hai dia boleh nak pada yang buat jin beri. Itu contoh lagi ya, contoh. Hanya ada sih karena Nabi Rasul bernama Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud, jadi nama jin yang bernama Jin Mustafa di India. Bombay. Ternyata Jin Mustafa itu ayahnya buat istimewa tabung Islam gara-gara ayah Muhammad Isa Daudnya. Maka nanti dari India, awalnya termasuk Muslim. Berumpok Isa Daud ulah dalam masalah Islam. Alhasil pikir Isa Daud dalam bukunya. Nah, kemudian dia demi jin. Karena jin apa Quran sih, jin demi. Nah, bisa saja. Cuma permasalahannya, bisa nggak kita masuk ke dunia jin? Belum jin silakan nanti lah. Belum jin gimana pertolongan? Nya, dah medis deh. Keputusan guru jin. Nah, jadi pesan daripada Aisyah, tayassaru wala masir. Mudahkanlah belajar Islam, jangan dipersulit. Ibarat makna ini untuk belajar jin, untuk mulai jin, untuk daya ni. Jangan dia betul, memang kan lo. Ini kita mau naik jin tu, kita mau dunianya lo. Itu waktu kita mau dunianya, kamu mau jin di belum tu, tak payah kita lo. Kalau kita lo, kita semua mulai surah kan. Apa cara ni manusia kan? Pak dari buku yang ni lagi, saya seru kalau masuk. Mudahkan belajar dalam Islam, jangan mempersulit. Maka jawaban kedua, boleh saja belajar rajin asalkan punya kemampuan kuat. Dari juga hanya bedanya harus terpelajari deh. Ibarat cara kamu lagi hanya KBWT kan hanya belajar tauhid, hanya belajar fikir sebagainya. Ibarat cara belajar yang buku lagi berarti kamu manusia. Ibarat itu juga kan? Tapi yang menurut yang apakah jin termasuk hadis? Yang jauh dengan pendapat Dr. Muhammad Toha. Jadi tidak ulama. Jadi ulama jin yang termasuk hadis, ulama yang mengatakan jin bukan hadis. Bahwa Rasul dari kalangan
Dan cuma lebih apa kepada yang usul dari kalangan manusia. Karena memang dan selama membaca dari kitab tafsir, memang ulama mengatakan bahwa itu dari bahwa usul dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Walaupun jin keturunan dari jin. Nah, ulama kan Nabi Bilqis ni bangsa jin. Menikah dengan Nabi Sulaiman. Daya ni. Nah, berarti yang ni bukan dulunya. Dan ulama kan daya. Maka yang empat yang pah. Yang pah bahawa Rasul yang kalangan manusia atau yang pah Rasul dari kalangan jin. Adakah Rasul dari jin? Ada dari masalah kita. Maka yang empat yang lebih apa yang lebih afdal, apa lebih mantap. Lebih mantap, lebih afdal perempuan. Dan ulama mengatakan jin Rasul dari kalangan manusia. Bahkan dari kalangan manusia, karena punya manusia menjadi Rasul, jin tentunya punya jin menjadi Rasul, maka kalangan jin tahu. Yang pasti punya jin dari kalangan dari Rasul dari kalangan jin, yang pasti awal-awalnya dulu ada manusia walaupun di luar ada. Tapi punya manusia menurut kalangan. Namun jin dengan jin, namun manusia. Jadi lebih afdal memang lebih paham menfurahi Rasul dari kalangan manusia. Boleh pasal. Ya, ini boleh tanya masih tak? Boleh ya sekalian. Mana ni? Tanya ni. Mana? Mandung jawapan keduanya, ini tetap jawapan yang membaca, yang menurutnya betul-betul merupuk lebih hajulong, yang payah kuno lagi, payah jatuh buat boleh-bolehnya. Maka ini adalah ikhlas Rasulullah. Innal insana manusia, innal insana manusia khata'. Manusia itu selalu salah, selalu lupa. Berarti masuk dulu. Selalu salah, selalu lupa. Berarti mandu turah lupa, yang kalau mandu betul, pasti yang lupa, pasti yang salah. Yang lupa mandu kesalahan dan lupanya itu lupa dulu. Hanya lupa. Jadi ya sekalian menyambut puas sama jawabannya ini dan coba boleh-boleh lagi. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah bermanfaat bagi tuan sendiri, bermanfaat bagi ayah-ayah atau abang adik-adik tuan sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah Subhanahu umur dan bisa berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Sekian dari tuan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu